Kasus scam atau penipuan online semakin mengkhawatirkan di negeri ini. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, total kerugian dana korban penipuan atau korban scam yang telah dilaporkan mencapai 2,1 triliun rupiah, dengan total dana korban yang telah diblokir sebesar 138,9 miliar rupiah. Teman-teman, pernah nggak sih kalian tiba-tiba dapat chat yang bilang kalau menang undian, padahal nggak pernah ikut, atau ada orang yang mengaku dari bank terus minta kode OTP? Bahkan sekarang banyak juga yang mengatasnamakan kurir atau marketplace untuk menipu korbannya. Nah, kalau pernah mengalami hal seperti itu, berarti kalian harus lebih waspada nih, karena sekarang penipuan online semakin banyak terjadi dan korbannya bisa siapa aja, mulai dari pelajar, mahasiswa, sampai orang tua. Di video ini kita akan membahas apa itu penipuan online, kenapa masih banyak orang yang menjadi korban, dan bagaimana cara mengatasinya. Seiring berkembangnya teknologi, hampir semua aktivitas sekarang dilakukan secara online. Kita belanja lewat marketplace, transfer uang lewat mobil banking, bahkan berkomunikasi menggunakan WhatsApp dan media sosial. Sayangnya, kemudahan ini juga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka membuat berbagai macam modus penipuan agar korbannya percaya. Masih banyak orang yang menjadi korban karena kurang teliti atau langsung terburu-buru. Misalnya langsung mengklik link yang dikirim orang asing, percaya dengan promo yang tidak masuk akal, atau memberikan data pribadi tanpa memastikan siapa yang meminta. Akibatnya tentu tidak main-main, korban bisa kehilangan uang, akun media sosial diretas, bahkan data pribadinya dapat disalahgunakan. Sebenarnya penipuan online bukan hanya soal teknologi, tapi bagaimana pelaku memanfaatkan kepercayaan dan kepanikan korbannya. Salah satu contohnya adalah phishing. Modus ini dilakukan dengan mengirim link palsu yang tampilannya dibuat semirip mungkin dengan website resmi. Saat korban memasukkan username, password, ataupun data rekening, semua informasi tersebut akan langsung masuk ke tangan pelaku. Selain phishing, ada juga penipuan yang mengatasnamakan bank atau kurir. Pelaku biasanya menghubungi korban dan mengatakan ada masalah pada rekening atau paket yang harus segera diselesaikan. Karena panik, korban akhirnya mengikuti semua instruksi tanpa berpikir panjang. Ada juga modus penawaran investasi atau pekerjaan dengan keuntungan yang sangat besar. Biasanya pelaku menjanjikan hasil yang menggiurkan dalam waktu singkat. Padahal setelah korban mengirim uang, pelaku menghilang. Karena itu kita perlu memiliki literasi digital, artinya kita harus bisa bijak dalam menggunakan internet, berpikir kritis, dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Solusi supaya tidak menjadi korban penipuan online terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, jangan mudah percaya pada pesan atau telepon dari orang yang tidak dikenal. Kedua, selalu cek kembali informasi yang diterima. Kalau ada yang mengaku dari bank atau perusahaan tertentu, hubungi layanan resmi untuk memastikan informasi tersebut telah benar. Yang ketiga, jangan pernah memberikan password, PIN, ataupun kode OTP kepada siapapun, karena data tersebut bersifat rahasia dan tidak boleh dibagikan. Dan yang terakhir, hindari mengklik link yang mencurigakan, terutama yang dikirim melalui WhatsApp, SMS, ataupun email dari pengirim yang tidak dikenal. Terakhir, gunakan password yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah agar akun lebih aman dari penyalahgunaan. Kalau kita menemukan indikasi penipuan, jangan ragu untuk melaporkannya agar kita tidak jadi korban berikutnya. Jadi teman-teman, penipuan online bisa terjadi kepada siapa aja. Namun, kita bisa mengurangi resikonya dengan selalu berhati-hati dan meningkatkan literasi digital. Ingat, jangan mudah percaya dengan informasi yang terlalu menggiurkan atau membuat panik. Selalu cek dulu kebenarannya sebelum mengambil keputusan. Semoga video ini bisa mengubah wawasan kita semua tentang pentingnya berhati-hati saat menggunakan internet. Sekian pembahasan dari kelompok 3. Bye teman-teman.